Telak, Dirut Cantik Pertamina tegaskan depo Pelumpang tak mungkin ditutup. Buat Anies tak berkutik. Ada beberapa pertanyaan ini, kenapa Pertamina kok membangun Ovitnas yang high risk berada di tengah kepadatan penduduk? Dari foto ini kita bisa melihat bahwa sejak kita lakukan pembebasan lahan di situ tahun 71, kemudian kita bangun dan mulai beroperasi di tahun 74, terminal ini kondisinya dari beberapa tahun ke belakang kita bisa lihat bahwa sebelumnya memang suatu hamparan tanah seluas 153 hektar. Jangan dibalik ya. Pemukimannya ya? Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar, nanti setiap waktu akan begitu. Nggak boleh juga. Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pemelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Presiden dan kami juga. Menurut gua cara berpikir ini aneh. KTP dengan IMB amat sangat jauh berbeda. Justru dengan adanya persetujuan izin mendirikan bangunan di situ, ada jelas-jelas pelanggaran. Misalnya, ya tadi soal buffer zone tadi, pelanggaran wilayah atau katakanlah peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, bangun rumah di tempat yang memang tidak mestinya mereka bangun rumah. Nah, ketika terjadi kecelakaan seperti kebakaran di kilang Pertamina Pelumpang dan kemudian apinya menyambar ke perumahan warga karena terlalu mepet, akibatnya ya kita rasakan sendiri. Permasalahan warga Tanah Merah dan Pertamina terkait persoalan depo Pertamina Pelumpang masih terus berlanjut. Dirut Utama PT Pertamina Persero, Nika Widiawati, menegaskan depo BBM Pelumpang tak mungkin ditutup dalam waktu dekat. Ia berujar terminal tersebut sangat berperan vital sehingga jika ditutup akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Hal itu disampaikan Nika dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR di Kompleks Parlemen Kamis 16 Maret 2023. Adapun permintaan penutupan depo Pelumpang muncul setelah kejadian kebakaran Jumat malam 3 Maret 2023 pukul 20.11 WIB. Pipa bahan bakar minyak atau BBM di kompleks tersebut terbakar hingga api meluas ke rumah-rumah warga di Jalan Tanah Merah Bawah RT 12 RW 9, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Nika menjelaskan, depo Pertamina Pelumpang tak mungkin langsung ditutup karena merupakan penyuplai dari 15% dari seluruh stok nasional. Terminal tersebut menjadi distributor BBM untuk 19 kabupaten dan kota. Selain itu juga merupakan distributor LPG untuk 22 kabupaten dan kota. Adapun soal dilema antara relokasi warga atau pemindahan depo Pelumpang, menurut Nika, keduanya harus tetap dilakukan, namun pada jadwal yang berbeda. Ia menegaskan terminal BBM Pelumpang tak mungkin ditutup saat ini, sementara relokasi warga di area kompleks tersebut akan tetap dilakukan pada jadwal yang berbeda. Depo tersebut memang tak bisa dipindah ataupun direlokasi, karena selain menjadi penyuplai 15% BBM dari seluruh stok nasional, Pertamina juga memiliki hak mempertahankan depo tersebut. Pertamina sebelumnya telah membeli lahan di Pelumpang dengan luasan mencapai 1.534.510 meter persegi dengan nilai 514,06 miliar dari PT Mastrako lewat Akta Perubahan Nomor 36/1971 tertanggal 8 April 1971. Jadi, bukan deponya yang dipindah, tapi warga atau penghuni tanpa hak PTH yang harus direlokasi karena telah menguasai sebagian besar lahan terminal bahan bakar minyak TBBM Pelumpang di akhir tahun 1980-an. Inilah buruknya pemimpin yang saat itu secara sengaja memberikan IMB secara ilegal. Siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti itu kalau bukan Anies Baswedan? Jangankan perusahaan sekelas Pertamina, peraturan perundang-undangan saja dilanggar kok. Dan inilah yang berujung pada penderitaan warga.
IMB kawasan yang diterbitkan di zaman Anies tak bisa digunakan lagi sebagai senjata. Pihak Pemprov Jakarta mengkonfirmasi bahwa IMB itu bukan untuk status kepemilikan tanah. Inilah bongahnya Anies. Yang dilakukan oleh Anies ini hanya sebagai ambisi berkuasa yang membara hingga menghalalkan segala macam cara apapun. Tak ayal, ia menjanjikan untuk tak menggusur tanah merah demi meraih curug suara. Yang dilakukan oleh Anies untuk menerbitkan IMB ini sudah melanggar hukum administrasi. Saya menyimpulkan dua kemungkinan. Yang pertama, Anies itu bego luar biasa karena tidak tahu lahan tanah merah adalah tanah sengketa. Sedangkan yang kedua, Anies punya niat jahat yang luar biasa membiarkan warga tanah merah tinggal di tanah yang berbahaya. Tapi ya begitulah Anies yang licin dan licik. Bahkan lucunya setelah deretan bukti terpampang nyata kalau Anies memiliki andil dari sengkarut masalah dalam kebakaran Pelumpang, para pendukung dan loyalis ini seakan menutup mata. Padahal tanah itu adalah buffer zone milik Pertamina yang seharusnya tak boleh dihuni oleh masyarakat karena terlalu dekat dengan depo Pertamina. Tapi kan faktanya aturan itu justru dilanggar oleh Anies. Makanya saya kira buzzer Anies itu pada dungu dan gak cerdas dalam mengcounter masalah. Tak tahu data di lapangan, tapi klaim sembarangan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ngakak, rencana Anies kampanye gagal lagi. Terlihat jelas settingannya. Bayar kakek-kakek untuk jadi penggemar. Karena saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun capres 2024 nanti bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi. Dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan. Di sini kelihatan banget ya settingannya. Nah, di sini ketika Anies Baswedan menyapa orang, terlihat di sini orang tersebut bahkan juga melihat kamera seperti ini. Menurut Inyong si Pak Anies ini bukan pemimpin yang tampil apa adanya. Kalau dari naluri Inyong Yawong Cilik sih, ini menurut naluri Inyong Yawong Cilik ya lur. Ya ini Inyong kok ngerasa Pak Anies ini penuh dengan kepalsuan lur. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengawali pagi hari dengan menyusuri jalan perkampungan di Desa Cipicung, Kabupaten Kuningan. Sepulang dari jalan-jalan, Anies dan istrinya Ferry Farhati melewati berbagai mural yang ternyata dikerjakan secara swakarsa oleh warga. Namun dalam video yang beredar, terlihat sekali bahwa itu hanya settingan. Bahkan settingannya sangat terlihat jelas ketika ada seorang kakek yang ingin bertemu dengan Anies yang sedang jalan-jalan. Kakek tersebut seperti sudah disiapkan untuk memanggil Anies Baswedan. Dan yang paling janggal, kakek tersebut menggunakan kaos bergambar dan bertuliskan Anies Baswedan. Selain itu, kaos tersebut terlihat baru dan sengaja dipakaikan di tempat karena terlihat bajunya yang double. Ini menandakan bahwa yang dilakukan oleh Anies tersebut hanyalah settingan. Di sisi lain, warga juga terlihat cuek ketika Anies ada di pinggir jalan. Naturalnya, kalau warga suka sama dia, jalan pasti sudah macet. Mereka stop kendaraan sesukanya, rame-rame mengeluh-elukan dirinya, berebut minta foto bersama, dan jabat tangan. Masih ada kemungkinan emak-emak meluk dirinya. Tapi kenyataannya warga cuek bebek melihat Anies di pinggir jalan. Niat mungkin bergerak senyap dengan harapan banyak yang menghampiri, tapi malah dicuekin. Ya begitulah, beda banget dengan Presiden Joko Widodo. Kemanapun Jokowi berada itu pasti akan ramai sekali. Masyarakat sangat antusias sekali melihat kedatangan dari Presiden Jokowi. Dimanapun tempatnya di seluruh pelosok Indonesia, pasti ketika ada Presiden Jokowi akan ramai dan bejibun, dan bahkan juga ingin berfoto. Spontanitas terasa sekali dari sambutan masyarakat karena tidak ada ajakan jauh-jauh hari di medsos. Tidak ada janjian menggunakan seragam warna tertentu, tidak ada.
atribut-atribut tertentu. Mereka datang karena mereka ingin menyambut Pak Jokowi, presiden yang berasal dari rakyat biasa. Kalau saja semua diangkut dan dikumpulkan di Jakarta, bisa-bisa tenggelam Jakartanya. Tapi jangan kasihan kalau nanti Wan Abu disalahkan lagi.